Sebagaimana yang kita ketahui terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam beberapa statement Bapak Presiden terpilih Bapak Joko Widodo, baik dalam arahan, kemudian juga diperkuat dalam visi misi Bapak Presiden 2020-2024, kemudian dari RPJMN 2020-2024, kemudian prioritas kerja 5 tahun ke depan. Jelas bahwa penekanan terhadap peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang sangat prioritas. Dengan juga setelah adanya mandat atau amanah dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang dalam pasal 70 menyampaikan terkait dengan hak ASN itu terkait dengan untuk mengembangkan kompetensi, dengan juga diatur dalam PP 11 tahun 2017 dalam pasal 203 bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 JP per tahun. Untuk P3K yang masih disusun oleh Menpan itu dilakukan paling banyak 24 JP per tahun. Dengan amanat atau mandat dari amanah undang-undang, statement dari Presiden, jelas ini menjadi PR kita bersama, khususnya di BPSDM Hukum dan HAM sebagai leading sektor pengembangan SDM untuk merespon dari apa yang telah kami sampaikan tadi, di mana kondisi di Kementerian Hukum dan HAM jelas bahwa jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM praktis dengan rekrutmen tahun 2019 akan berjumlah 65.000 orang, dan belum inline-nya career path atau pola karir, pengembangan karir kita di Kementerian Hukum dan HAM dengan pola pengembangan kompetensi. Juga jumlah pegawai yang kami lakukan evaluasi 2 tahun belakangan ini baru mendapatkan hasil laporan kepada BPSDM yang mengikuti pengembangan SDM itu baru 50-60%. Walaupun di Pusbang Tekpim pada tahun 2017 dan 2018 juga sudah banyak melakukan akselerasi melalui e-learning, namun karena terkendala dengan belum sesuainya dengan mekanisme pendaftaran administrasi, sehingga kelulusan terkait dengan peserta e-learning ini masih sangat jauh di bawah. Juga kita sudah harus sadar diri, pegawai-pegawai yang direkrut dari tahun 2018 ini mayoritas Gen Y dan Gen Z, di mana mereka sangat adaptif dengan teknologi, namun juga kita harus waspada terkait bila mana kita dari generasi sebelumnya tidak bisa memaintain bagaimana pemahaman terkait daripada knowledge, skill, dan attitude kepada mereka, kita pun akan tertinggal. Juga bila mana kita BPSDM Hukum dan HAM yang saat ini masih memberikan pengembangan kompetensi yang belum tepat sasaran, sehingga tacit knowledge ini adalah pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang namun tidak bisa dideliver kepada orang lain. Misalnya seorang pimpinan di masing-masing satker atau unit seperti BPSDM itu wajib melakukan coaching mentoring. Si pimpinan tersebut mampu untuk mengetahui kompetensinya yang dimiliki itu bisa, tapi untuk mentransfer, untuk menyampaikan knowledge tersebut kepada bawahannya karena tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak dapat menyampaikan informasi yang informatif dan jelas atau arahan yang jelas kepada bawahannya. Ini yang terkait dengan pengetahuan tacit. Kemudian juga di mana kita sekarang sudah sering menggaungkan dalam lagu-lagu Mars Kementerian, world class itu sudah menjadi tuntutan kita ke depan, di mana di 2024 Smart ASN yang mana 7 kriteria ini harus dipenuhi, yaitu memiliki integritas, kemudian berbahasa asing, IT, profesionalisme, kemudian 7 kriteria sebagai Smart ASN ini menjadi PR kita bersama untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju ke depannya. Lanjut, untuk menjawab bagaimana terkait dengan amandat Presiden, amanah undang-undang, dengan kondisi-kondisi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, kami berusaha mencari informasi, juga berdiskusi dengan teman-teman Balitbang Kumham yang pernah hadir pada tahun lalu di BPSDM, bagaimana kita melakukan
strategi-strategi untuk percepatan kinerja organisasi. Kami mencari informasi kepada tempat atau lokus yang sekiranya bisa menjadi role model bagi kementerian kita yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan memiliki jumlah pegawai yang cukup besar, 80.000 pegawai. Kami datang ke Biro SDM-nya, yang mana di Biro SDM Kementerian Keuangan sudah memiliki Kemenq Learning Center. Di Kementerian bagian Biro SDM-nya ini yang mendesain bagaimana career path ini inline dengan pola pengembangan kompetensi di BPPK atau Badan Diklatnya. Badan Diklat Kementerian Keuangan bisa dapat confident menyampaikan kepada kami di Kementerian Keuangan sudah bisa kita respon Undang-Undang SN 20 JP per tahun, bahkan lebih. Dengan strategi apa, Pak? Kami bertanya seperti itu ke Kementerian Keuangan, yaitu dengan strategi Korpu. Kami awalnya juga tidak paham apa itu Korpu, apakah universitas yang akan kita buat di kementerian kita ini atau apa. Akhirnya dengan arahan dari pimpinan Bapak Marjuki yang pernah juga hadir di sini, narasumber dari Kementerian Keuangan meminta kami untuk intens dengan Kementerian Keuangan berdiskusi terkait bagaimana mereka melakukan strategi-strategi percepatan dalam pengembangan kompetensi yang inline dengan pola karir yang ada di Kementerian Keuangan, di mana variasi jabatan juga sangat besar di Kementerian Keuangan. Kenapa harus Korpu? Tadi kami sampaikan, dengan dunia yang sangat cepat perubahannya dari sisi pendidikan, bisnis, kemudian pemerintahan, dan tantangan-tantangan yang tadi kami sampaikan, yang mana bila pendidikan dan pelatihan tidak tersampaikan dengan tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, itu akan mengakibatkan tacit knowledge. Kemudian yang selama ini dilakukan oleh BPSDM pun hampir rata-rata tidak terdokumentasikan data dari alumni peserta yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan ataupun pendidikan. Mungkin sudah ada pengembangan terkait dengan CBRIS, tapi di tahun Bapak Kepala Badan langsung melakukan koordinasi dengan para tim IT yang ada di Sisjar. Itu kegiatan-kegiatan yang terdokumentasikan itu baru di tahun 2016 ke depannya. Ini yang akan dikembangkan terkait dengan aplikasi atau sistem yang di BPSDM. Dengan jumlah pegawai tadi kami sampaikan juga cukup besar, sehingga mengakibatkan kita harus mencari corporate university ini untuk apa tujuannya, yaitu tentunya ke depan dengan corporate university pembelajaran ke depan ini akan lebih fleksibel, lebih terdokumentasikan, memiliki standar yang tinggi, dan berdampak pada kualitas yang tepat sasaran, sehingga dipastikan dengan corporate university seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM dapat mendapatkan pengembangan kompetensi dan dapat merespon daripada Undang-Undang ASN 20 JP per tahun per pegawai. Di mana tujuan corporate university ini, lanjut Mas Taufik. Ya, ini adalah tujuan corporate university, yaitu meningkatkan kapabilitas pegawai, kemudian meningkatkan performa organisasi, dan tentunya untuk mengembangkan SDM lebih efisien, dan yang terpenting adalah sinkronisasi dengan proses bisnis dari seluruh strategi unit eselon 1 khususnya dengan Biro Kepegawaian. BPSDM dapat memetakan platform bagaimana BPSDM menjadi leading sektor pengembangan, eksistensinya dapat diakui dan dapat memberikan kontribusi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengembangan kompetensi. Yang menjadi penunjang dalam keberhasilan Korpu ini sebelumnya, Mas Taufik, sebelumnya, ya, yang menjadi penunjang dalam corporate university ini adalah sistem pendidikan, kemudian tenaga kependidikan yang berkualitas, di mana tenaga pendidikan ini juga jangan hanya pegawainya saja yang diberikan pengembangan kompetensi, namun juga tenaga pendidik yang ada di BPSDM juga harus secara kontinu melakukan updating terkait dengan bagaimana mekanisme proses pendidikan yang sangat dinamis. Kemudian dari sisi sarana prasarana, teknologi, dan menjalin banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang sekiranya BPSDM ini akan menjadi tempat yang learning fokus, pembelajaran yang fokus hanya terkait dengan hukum dan HAM.
Namun untuk pengembangan kompetensi misalnya seperti public speaking atau kemampuan pendidikan lainnya secara yang di bidang teknis, ini dapat kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Lanjut, Mas Taufik. Untuk itulah dua esensi daripada strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University ini adalah: satu, BPSDM harus siap membangun strategi model-model pembelajaran, di mana model-model pembelajaran dalam corporate university ini adalah structured learning, yaitu pendidikan atau pelatihan yang terstruktur, yang lebih kita terjadwal dari sisi modul, tenaga pengajar. 10, 20, 70 ini adalah dampak yang dirasakan oleh pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi strategi korpo, di mana dengan structure learning dampaknya itu adalah 10% bila kita memberikan pelatihan-pelatihan yang struktur. Jadi kalau klasikal selama ini dilakukan oleh BPSDM, tidak ada combining dalam pembelajaran pengembangan pelatihan-pelatihan, ini hanya berdampak 10%. Ini merupakan hasil penelitian yang cukup valid dari dua orang peneliti, yaitu Lombardo dan Michael Fingerson. Kemudian terkait dengan 20% pembelajaran yang mana ini belajar dari orang lain, yaitu coaching, mentoring, benchmarking, dan yang lainnya. Dan yang 70% dampak yang dirasakan untuk pegawai bila melakukan belajar dari pengalaman, yaitu dengan data sharing, magang, belajar mandiri, pelatihan jarak jauh, adalah 70%. Selama ini kita mengenal pendidikan klasikal dan non-klasikal. E-learning itu masuk ke dalam non-klasikal. Sementara dengan strategi korpu, betul itu non-klasikal, tapi dampaknya karena e-learning ini sudah terstruktur, ada modulnya, ada tenaga pengajarnya, sehingga dampak kalau kita lihat dengan strategi korpu untuk e-learning tetap itu ada di 10%. Namun e-learning lah yang bisa menjawab dan bisa juga salah satu akselerasi terkait dengan bagaimana kita melakukan pengembangan kompetensi untuk merespon percepatan kinerja pegawai. Kemudian juga dari model pembelajaran, selain menyiapkan strategi desain pembelajaran, BPSDM harus bisa menyiapkan sistem atau wadah yang dapat mengintegrasikan informasi antara BPSDM, kantor wilayah, unit eselon 1, dan utamanya dengan biro kepegawaian. Sehingga awal mula untuk korpu ini adalah melakukan analisa pemetaan, analisa kebutuhan pendidikan yang selama ini kita masih melihat dan berpatokan kepada ORTA, itu dilakukan oleh biro kepegawaian. Disitulah biro kepegawaian dapat juga mungkin menjadi partner yang tidak bisa terpisahkan untuk menentukan kompetensi jabatan, standar kompetensi jabatan yang akan menjadi awal mula bagaimana kita melakukan profiling untuk seluruh pegawai, sehingga gap kompetensi untuk pegawai kita diketahui oleh BPSDM, sehingga BPSDM dapat mendesain apa yang akan dilakukan terkait dengan strategi corporate university ini. Kemudian lanjut, Mas Taufik. Tahapan Kemenkumham menuju korpu, kami mohon izin ini baru menyampaikan dalam grand design kami, yang mana nanti Pak Kabadan sudah membuat strategi percepatan untuk menuju Kemenkumham korpu ini terimplementasi dengan baik dan sempurna. Di tahun 2020 kami akan menyusun blueprint Kementerian Hukum dan HAM Corporate University, di mana blueprint Kemenkumham Corporate University ini harus menyampaikan terkait dengan desain-desain pembelajaran sampai dengan evaluasi pembelajarannya, manajemen mutunya seperti apa, dimulai dari standar kompetensi jabatan yang mungkin nanti ini akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro Kepegawaian. Di tahun 2021 kita harus meyakinkan BPSDM itu sebagai lembaga pendidikan yang mendapat meraih akreditasi A, bukan hanya dari sisi pendidikan latsar atau diklatים saja, tetapi dari seluruh pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BPSDM itu sudah mulai kita dorong, seperti di pusat penilaian kompetensi yang juga tidak bisa lepas peranannya, sangat penting untuk dapat kita mewujudkan implementasi korpu ini, karena dimulainya dari analisa kebutuhan, profiling pegawai, ini sedang didorong tahun ini untuk menuju akreditasi. Sampai dengan rencana 2024
bahwa BPSDM sudah dapat menyatakan kita menjadi SDM unggul, yaitu Smart ASN yang memiliki 7 kriteria, yaitu integritas, nasionalisme, wawasan global, hospitality, networking, teknologi informasi, menguasai bahasa asing, dan entrepreneurship. Hal-hal yang telah dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM di tahun 2019, lanjut Mas Taufik, yaitu peresmian Kemenkumham Korpu tanggal 18 November 2019, kemudian penyusunan draft pedoman metode pengembangan kompetensi yang telah kita bagi ke pusat-pusat juga di sekretariat untuk menyusun pedoman-pedoman strategi Korpu, kemudian penyusunan ini baru draft rancangan permen tentang strategi pengembangan kompetensi, di mana draft ini Pak Kabadan, Bapak Dr. Asep Kurnia menginginkan apa yang terjadi di lapangan baru kita akan adopt ini menjadi sebuah regulasi. Jangan regulasi terlebih dahulu yang lahir, dikhawatirkan kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah di statement dalam regulasi tersebut. Kemudian penyusunan draft SK Blueprint yang menjadi target kinerja BPSDM tahun 2020. Dan yang harus dilakukan oleh kita semua percepatan untuk sebagai percepatan implementasi Korpu, yaitu menyusun desain pembelajaran strategi Korpu, kemudian menyelenggarakan model-model pembelajaran strategi Korpu yang berdampak 10% tadi. Bagaimana BPSDM bisa mendesain pelatihan pengembangan kompetensi dengan model pembelajaran 10, 20, 70 itu berdampak pada pegawai. Tidak hanya kita berkutat di 10% klasikal e-learning, namun bisa mengcombine pembelajaran-pembelajaran yang sudah mengarah kepada strategi Korpu. Kemudian menyusun strategi Korpu dari perencanaan penganggaran dan kegiatan 2020 sampai dengan 2024. Ini kenapa bisa kita masukkan dan ini momen yang tepat karena saat ini sedang menyusun Rensra. Dari tahun 2020-2024 bila BPSDM menginginkan ini semua terintegrasi dan BPSDM menjadi core bisnis daripada badan Korpunya, walaupun tidak bisa lepas dari keterlibatan dari seluruh unit eselon 1 dan kantor wilayah, namun untuk dapat memudahkan BPSDM, meyakinkan BPSDM dapat menjawab Undang-Undang ASN 20 JP per pegawai per tahun, ini kita bisa masukkan ke dalam IKU di seluruh kantor wilayah dan unit eselon 1. Siapapun pimpinannya, siapapun bergantiannya, ini tidak akan lepas dari program nasional yaitu terkait dengan pengembangan SDM sebagaimana yang telah di statement dalam pernyataan-pernyataan visi misi Presiden dan yang lainnya. Kemudian membangun sistem informasi pengembangan kompetensi yang terintegrasi antara unit eselon 1, kantor wilayah, khususnya dengan Biro Kepegawaian juga, dengan BPSDM sebagai koordinator pelaksana strategi Korpu. Sehingga bisa dipastikan BPSDM ini sebagai platform harus menyusun platform bagaimana mengintegrasikan keseluruhan apa yang dilakukan oleh seluruh unit dan kantor wilayah terkait dengan pengembangan kompetensi ini. Kemudian menyiapkan infrastruktur penunjang Korpu 5M yaitu Man, Money, Method, Material, Mesin. Ini harus disiapkan oleh kita semua dan melaksanakan council meeting. Council meeting ini semacam merupakan kegiatan yang mana semua unit eselon 1 yang mana Pak Menteri kita sebagai rektor, dianggap sebagai rektor, dapat mengevaluasi atau menyampaikan program ke depannya seperti apa yang akan dilakukan terkait dengan strategi Kemenkumham Korpu. Itu yang dapat kami sampaikan. Dua daripada strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University ini, BPSDM sebagai core daripada corporate university, namun tidak bisa lepas tanggung jawab daripada pengembangan kompetensi ini dilakukan oleh seluruh unit kantor wilayah ikut berperan dalam bagaimana merespon pengembangan kompetensi sehingga memastikan 7 kriteria SDM unggul Indonesia maju ke depan bisa terimplementasi dengan baik. Dan tentunya karakteristik pembelajaran di BPSDM lebih reliable, accessible, acceptable, dan impactful. Dan tentunya inilah yang kami harapkan dari Bapak dan Ibu, khususnya para pimpinan, teman-teman Balitbang. Kami sekali lagi menyampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak harus yang disempurnakan dari paparan kami, dari konsep kami. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih, mohon maaf.